Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadratus Syekh beserta keluarga dalam yang saya ta'zimi dan saya harapkan barakah ilmunya. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Falah, beliau Kiai Haji Maulana Ahmad Hasan MPD. Yang saya hormati Kepala Madrasah MA Al-Falah Jatilawang Bapak Haji Amir Mahmud SPD. Dan yang saya hormati pula seluruh Dewan Guru MA Al-Falah Jatilawang. Dan saya hormati pula staf karyawan tata usaha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa nikmat iman Islam, nikmat sehat dan nikmat rezeki yang lancar dan semua urusan yang dipermudah. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat pilihan mendapat syafaat di yaumil udma. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada calon siswa-siswi baru MA Al-Falah Jatilawang, saya ucapkan selamat datang ya. Selamat bergabung di keluarga besar MA Al-Falah Jatilawang. Semoga niatan baik kalian masuk ke MA Al-Falah menjadi niatan yang akan menjadikan kalian menjadi orang-orang yang besar dan mendapatkan cita-cita yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya di sini akan meneruskan penjelasan tentang materi matsama atau masa ta'aruf siswa Madrasah MA Al-Falah Jatilawang, yang dalam hal ini akan menjelaskan tentang materi ukhuwah basyariyah atau bisa disebut juga dengan ukhuwah insaniyah. Jadi pengertian dari ukhuwah basyariyah yaitu atau ukhuwah insaniyah yaitu sama seperti pengertian dari yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufik. Jadi ukhuwah itu berasal dari kata akhun dan basyariyah itu jadi artinya manusia. Jadi dua kata yang bisa dijadikan satu sehingga menjadi arti persaudaraan sesama manusia ya, ataupun persaudaraan umat manusia. Jadi pengertiannya di sini ya, ukhuwah basyariyah itu persaudaraan umat manusia merupakan salah satu doktrin agama Islam, bahwasanya agama Islam itu setiap umatnya harus ya menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai ukhuwah basyariyah ya. Jadi dalam ukhuwah basyariyah seorang merasa harus saling bersaudara antara satu sama lain ya, tidak memandang ya satu ya suku ataupun satu bangsa. Kita memandang bahwasanya kita itu satu manusia ya, satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang agama, suku, ras dan yang lainnya. Jadi dalam konteks ini ya, umat manusia di mata Allah ya, di mata Tuhan itu sama, yaitu ciptaannya. Jadi hampir sama dengan ukhuwah watoniyah ataupun ukhuwah Islamiyah ya. Jadi ukhuwah basyariyah di sini ya. Jadi ketika memandang umat manusia itu sama di hadapan Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan yaitu hanya satu, yaitu kalau umat Islam itu tingkat ketakwaannya ya. Jadi di sini dalam ukhuwah basyariyah tidak memandang baik ya di mana orang sebut jenis kelamin ataupun ras ataupun agama ataupun bangsa yang lainnya. Jadi
ditekankan dalam ukhuwah basyariyah yaitu satu ya ciptaan atau satu kemanusiaan, yaitu rasa kemanusiaannya ya. Jadi ukhuwah basyariyah di sini menurut saya merupakan ukhuwah yang paling tinggi dibanding ukhuwah atau dua ukhuwah yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi dan Ibu Metri Diah Kartika. Karena apa? Karena setelah ya kalian mendalami materi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, maka menurut saya yang paling tinggi itu ukhuwah Islamiyah atau insaniyah. Karena setelah kita bersaudara seagama dan senegara, maka perlunya kita bersaudara sesama manusia. Sehingga ketika kita ya menemui ada seseorang yang sedang kesusahan ataupun sedang sakit, walaupun beda agama, beda ras, beda suku bangsa, maka kita harus punya rasa empati. Kita bisa menolong mereka ya. Menolong dengan doa ataupun dengan materi ataupun yang lainnya ya. Jadi rasa empati ini didasari dengan tadi setelah kalian mendalami ya ukhuwah basyariyah. Jadi ukhuwah basyariyah di sini menurut saya ada beberapa dalil yang mengatakan bahwa ukhuwah basyariyah juga harus ya kalian dalami dalam materi sama kali ini ya. Jadi dengan semangat ukhuwah basyariyah, seorang ya Islam ataupun seorang yang lain terutama sesama manusia, bukan agama, bukan suku bangsa atau yang lainnya, sini memandang satu manusia, satu kesamaan, yaitu satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini menekankan dalam ukhuwah basyariyah ya, itu harus ditekankan tadi seperti saya ucapkan tadi, rasa empati ataupun kita harus ketika ingin menolong seseorang ataupun ingin membantu seseorang, kita harus didasari ukhuwah waton atau basyariyah dulu. Sesama manusia kita harus saling mengerti, saling menolong ataupun yang lain ya. Kita bisa lihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ukhuwah basyariyah ya merupakan level yang paling tinggi menurut saya, karena setelah orang mendalami ukhuwah watoniyah Islamiyah, maka yang paling penting lagi yaitu ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Lanjut. Dalam ukhuwah ya basyariyah, membangun persaudaraan berbasis pada kemanusiaan tidak terbatas ya suku etnis ataupun yang lain yang sudah saya sampaikan tadi ya. Tidak, yang mana kita tahu sendiri bahwasanya manusia itu ketika dalam kesulitan ataupun yang lain ya butuh pertolongan sesama yang lain. Sehingga dalam ukhuwah basyariyah maka yang ditekankan tadi ya sikap sosial kita kepada sesama muslim ataupun sesama yang lebih penting yaitu sesama manusia ya, tidak memandang baik itu orang kaya, miskin ataupun ya orang yang derajatnya tinggi ataupun yang rendah. Kita sama ketika mereka mendapatkan kesusahan maka kita perlu untuk membantu ya. Untuk membangun ukhuwah basyariyah diperlukannya adanya kesamaan pandangan bahwasanya kita tercipta ya dari satu, yaitu kalau umat Islam itu dari Nabi Adam alaihissalam ya, tidak ada yang lain. Kemudian dari Nabi Adam akan menurunkan beberapa ya golongan ataupun bani ataupun yang lain ya, seperti contoh di Arab atau yang lain. Itu sama kesamaan yaitu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah, kemudian yang pertama kali diciptakan yaitu Nabi Adam alaihissalam. Untuk itu kita harus tahu bahwasanya dalil daripada ukhuwah basyariyah. Yang pertama sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 213 bahwa ya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahidah ya, bahwasanya manusia itu diciptakan satu ya, diciptakan satu, artinya satu, yaitu contohnya dulu itu Nabi Adam. Kemudian baba'asallahu nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin, kemudian dari satu
manusia yang diciptakan tersebut nanti dalam setiap kurun itu Allah akan menurunkan kurun ataupun masa itu seorang nabi. Ya. Itu. Kemudian dipertegas lagi bahwasanya dalil tentang ukhuwah basyariah itu sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70 ya. Yang berbunyi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya. Bahwasanya Allah telah menciptakan Bani Adam. Di sini konteks dalam ayat tersebut tidak membunyikan walaqad karramna al-muslimun, tapi menggunakan walaqad karramna Bani Adam. Ya. Bahwasanya Allah menciptakan itu ya manusia pertama itu Nabi Adam, satu kesatuan itu ya manusia pertama Nabi Adam. Kemudian dipertegas lagi yaitu menurut surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwasanya wahai manusia ya, wahai orang-orang yang beriman di sini ya ayyuhalladzina, wahai manusia ataupun wahai orang-orang, sesungguhnya aku atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu perempuan, laki-laki ya dari berbagai suku bangsa. Ya, fungsinya apa? Allah menciptakan dari berbagai suku bangsa lita'arafu, supaya kalian bisa mengenal satu sama lain. Supaya kalian bisa punya rasa sosial yang tinggi ya, mengenal satu sama lain ataupun bisa mengenal ya bahasa satu dengan bahasa yang lain, suku satu dengan suku yang lain, sehingga terciptalah kita dalam diri kita, khususnya siswa-siswi M Al-Falah yang baru ini, dalam dirinya tercipta ya rasa empati atau rasa ukhuwah basyariah atau ukhuwah Islamiyah. Sedangkan manifestasi ukhuwah basyariah telah dicontohkan atau telah disulit oleh Rasulullah, yang mana beliau dikagumi oleh kawan dan lawan. Ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, beliau langsung diterima oleh kaum Ansor, karena beliau ketika masuk ke Madinah tidak memaksakan orang Madinah itu untuk masuk Islam ya. Mau masuk Islam silahkan, mau tidak silahkan, sehingga rasa toleransinya tinggi, sehingga beliau pun akhirnya, Rasulullah pun ya dikagumi, disegani oleh kawan dan lawan ya. Maksud lawan juga di sini, beliau Rasulullah ketika ada raja dari yang non muslim, maka beliau pun sesekali mengirimkan salam untuk ya raja yang non muslim tersebut, supaya ya ukhuwah basyariahnya timbul antara ya Rasulullah dengan raja-raja non muslim ya. Banyak lagi pengalaman Nabi dan para sahabat memberikan hak-hak dan sosial tentang ukhuwah basyariah ya kepada non muslim ataupun yang berbeda agama ya. Baik itu ya bersifat ya berbuat baik sesama warga tanpa membedakan agama dan kepercayaan, sehingga di sini merupakan sunnah Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah telah mencontohkan bagaimana Rasulullah mendamaikan antara umat Islam, kaum Muhajirin, kaum Ansor ataupun kaum Yahudi pada waktu itu di Madinah ya. Kemudian Rasulullah pernah bersabda juga bahwasanya ya wahai kalian manusia ya ayyuhan nas ya, wahai kalian manusia, kalian semua berasal dari Nabi Adam ya, satu manusia ya. Kemudian Nabi Adam diciptakan dari tanah, sehingga maka ya tahuilah tidak ada perbedaan di antara kalian ya tingkat derajat atau yang lain, kecuali dengan adanya tingkat keimanan. Kalau umat Islam itu tingkat keimanan atau keutamaan ya. Jadi situ hadis itu menjelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam atau non Arab ya. Di mata Allah itu sama. Ketika orang tersebut ya memberlakukan, merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah atau insaniyah, maka
ditambah lagi dengan adanya unsur ketakwaan, maka orang tersebut merupakan orang yang sangat mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat ukhuwah basyariyah, maka marilah kita tebarkan semangat ya bersaudara atau rasa empati terhadap sesama manusia ya, tidak memandang apakah itu orang miskin, orang kaya ya, orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, semuanya sama ya. Sehingga antar sesama manusia itu mewujudkan kehidupan yang semakin indah ya, baik, adil dan makmur ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudara sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis tersebut telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi tadi bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma li akhihi. Jadi tidak beriman seseorang, tidak dikatakan beriman seseorang ketika dia tidak mencintai sesama sesuai dengan dia mencintai dirinya sendiri ya. Untuk itu ya, kesimpulannya marilah kita ya tanamkan ketiga ukhuwah tadi, meliputi ukhuwah Islamiyah, Watoniyah dan Basyariyah, supaya kita dalam mengarungi ya, atau mengarungi kehidupan atau menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin modern ini akan semakin kuat dan timbul rasa empati yang tinggi ya. Untuk itu siswa-siswi M Al-Falah yang baru ya, selamat, Anda termasuk orang-orang pilihan ya, kalian termasuk orang-orang pilihan yang nantinya akan menjadi pelopor ya bagi ya keluarga ataupun masyarakat setelah kalian nanti ya mengarungi belajar di M Al-Falah dari mulai kelas 10, 11, 12 ya. Semoga nanti kalian dalam mencari ilmu di M Al-Falah mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga ataupun untuk ya agama dan bangsa ya. Untuk yang terakhir saya akan memberi kuis ataupun soal ya. Yang pertama yaitu coba kalian tuliskan ya dasar dalil tentang ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah ya. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah. Karena tadi saya lihat dari kedua materi tersebut ada dalilnya. Kalian tulis ya beserta artinya. Kemudian ya untuk yang terakhir, level mana yang paling tinggi antara ketiga ukhuwah tersebut? Apakah ukhuwah Islamiyah, apakah ukhuwah Watoniyah ataupun ukhuwah basyariyah? Ya, jawab dengan pendapat kalian ya dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi, Ibu Metri dan saya sendiri ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.